Hai, selamat datang kembali di channel Nusa Edu. Lihat, dengar, dan berpikirlah. 8 April kemarin, pelantun kasih putih Glenn Fredly tutup usia akibat penyakit infeksius meningitis. Seperti halnya COVID-19, meningitis juga salah satu penyakit yang dapat menular melalui droplet dan kontak dekat dengan penderita. Jadi, pada video kali ini Nusa Edu akan memberikan informasi mengenai meningitis, agar kalian bisa berhati-hati dengan penularannya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya agar kamu tetap terhubung dengan Nusa Edu dan menerima informasi edukatif lainnya. Penyebab meningitis. Meningitis dapat disebabkan oleh berbagai jenis infeksi maupun non-infeksi. Meningitis yang disebabkan oleh bakteri seperti Streptococcus pneumoniae dan Neisseria meningitidis. Umumnya berkembang saat bakteri tersebut memasuki aliran darah dan berpindah ke otak dan sumsum tulang belakang. Ada juga meningitis yang disebabkan oleh virus seperti Haemophilus influenzae dan enterovirus yang menyerang selaput otak. Meningitis lain tapi tidak menular dapat disebabkan oleh parasit Naegleria fowleri yang hidup di air tawar seperti danau, sungai, sumber mata air, kadang juga ditemukan pada air kolam renang yang jarang dibersihkan. Parasit dapat masuk melalui hidung dan bergerak menuju otak sehingga merusak jaringannya. Kasus lain dapat disebabkan oleh jamur yang memasuki aliran darah. Jamur yang berbahaya ini umumnya disebabkan oleh spora jamur dari tanah atau kotoran burung dan kelelawar yang terhirup tubuh. Sementara, meningitis non-infeksius biasanya disebabkan oleh kondisi medis seperti kanker, lupus, cedera kepala, operasi otak, atau pengaruh obat-obat tertentu. Dari kelima jenis meningitis tersebut, meningitis yang disebabkan oleh bakteri dan viruslah yang dapat menular dari manusia ke manusia. Sementara, 3 lainnya tidak. Gejala meningitis. Secara sederhana, meningitis adalah infeksi cairan otak disertai peradangan pada membran yang menyelubungi otak dan sumsum tulang belakang. Secara biologi, membran ini disebut meningen. Selain itu, dapat pula menyerang pia-meter atau lapisan dalam selaput otak dan arachnoid, serta bisa juga mengenai jaringan otak dan medulla spinalis. Peradangan inilah yang akan mengakibatkan sakit kepala akut yang tak tertahankan. Bagi orang yang terkena meningitis, 90% yang mengalami sakit kepala akut akan disertai kaku leher. Selain itu, penderita dapat mengalami demam secara tiba-tiba hingga 38 derajat Celcius, kejang, sakit tenggorokan, mual, dan muntah. Bahkan muncul pembengkakan pada leher akibat kelenjar getah bening yang membesar. Secara mental, meningitis juga dapat menyebabkan kebingungan dan linglung. Kasus-kasus lainnya bahkan disebutkan pasien mengalami fotofobia atau intoleran pada cahaya, pneumonia atau intoleran pada suara, dan warna kulit yang tidak normal atau ruam merah pada anak-anak. Kefatalan dari penyakit ini berbeda untuk setiap jenisnya, di mana meningitis memiliki persentase kematian tertinggi disebabkan oleh bakteri. Menurut WHO, meningitis bahkan termasuk ke dalam 5 penyakit paling mematikan untuk anak-anak baru lahir di dunia. Risiko kematian ini turun sedikit untuk anak-anak berusia di atas 3 tahun hingga 16 tahun hingga 2%, tapi kembali naik sampai 19 hingga 37% jika terjadi pada orang dewasa. Penyebaran meningitis. Jenis meningitis yang dapat menular dari manusia ke manusia adalah dari kelompok meningitis bakteri dan virus. Penularannya sangat mirip dengan COVID-19 yang terjadi akibat kontak langsung dengan penderita atau droplet infection, yaitu terkena percikan ludah, dahak, ingus, cairan bersin, dan cairan tenggorokan penderita. Saluran nafas merupakan jalan masuk utama pada penularan penyakit ini. Bakteri atau virus disebarkan pada orang lain melalui pertukaran udara dari pernapasan dan sekresi tenggorokan yang masuk secara hematogen ke dalam cairan cerebrospinal dan memperbanyak diri di dalamnya, sehingga menimbulkan peradangan pada selaput otak dan otak secara keseluruhan.
Pencegahan dan pengobatan meningitis. Untuk mencegah adanya penularan dari bakteri dan virus yang dapat menyebabkan meningitis, dapat dilakukan dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat, tidak melakukan kontak dekat dengan penderita meningitis dari kelompok bakteri dan virus, serta menguatkan imunitas tubuh. Sementara untuk pencegahan meningitis parasit dan jamur, biasanya berhati-hati pada lingkungan yang memiliki parasit dan tidak memakan makanan mentah seperti daging babi yang menjadi tempat yang amat disukai parasit. Sejak tahun 1980, imunisasi untuk mencegah Haemophilus influenzae tipe B sudah diterapkan dan terus dikembangkan untuk jenis virus lain yang dapat menyebabkan meningitis. Upaya ini terbukti dapat menekan angka orang yang terinfeksi meningitis virus, terutama anak-anak. Sementara untuk meningitis bakteri dapat dilakukan dengan terapi antibiotik. Pertanyaannya, apakah orang-orang yang terjangkit penyakit ini sangat sulit disembuhkan atau pasti berujung pada kematian seperti yang dialami Glenn Fredly dan Olga Saputra? Kesembuhan seseorang dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk jenis meningitis yang menginfeksinya dan keakutan ketika melakukan pemeriksaan. Jadi, sangat mungkin seseorang dapat bebas dari penyakit ini jika ditangani secara cepat dan tepat, seperti Juwita Bahar yang pada tahun 2010 silam berhasil sembuh. Nah, itu tadi informasi mengenai salah satu penyakit infeksius yaitu meningitis. Semoga informasi ini membantu kalian mengenali penyakit mematikan yang juga dapat menyebar dari manusia ke manusia dan tahu bagaimana melakukan aksi preventif. Sekian dulu, jangan lupa untuk selalu jaga kebersihan dan pastikan konsumsi vitamin agar imunitasmu tetap terjaga. Sampai jumpa di video selanjutnya.